mengenai persepsi. Pertama-tama sebaiknya kita bersyukur bahwa pelaksanaan pemilu sudah berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Kemudian tentang quick-count ini, sebelumnya saya ketika dihubungi oleh Prof. Hamdi Muluk untuk menjadi anggota Dewan Etik di Persepi, saya menyatakan secara eksplisit mohon agar dari awal integritas dan profesionalisme, kemudian juga kompetensi di semua anggota lembaga yang berenang di dalam Persepi itu harus dijaga. Karena itu menjadi syarat, maka saya menerima menjadi anggota Dewan Etik. Sebagai bukti mungkin sekarang Bapak dan Ibu-Ibu juga bisa melihat integritas mereka, betapa mereka mau menyampaikan data dan proses dari quick-count yang mereka lakukan dalam Pilpres 2019 ini. Kalau mereka tidak punya integritas dan kekuatan metodologi serta kompetensi dan profesionalisme, saya tidak yakin mereka akan berani untuk secara terang-terangan membuka dapur mereka. Tentunya ada yang bukan disembunyikan, tapi tidak boleh, karena orang-orang yang di dalamnya juga yang berangkat di lapangan tentunya sudah selesai. Tetapi secara metodologi mereka berani. Karena tadi sudah dikatakan oleh yang namanya sama dengan saya, yaitu bedanya kalau dia Asep Saifuddin pakai P, kalau saya Asep Saifuddin pakai A. Karena yang sudah asli yang sana, yang saya ke Arab-Araban. Itu lebih Sunda dari Sunda. Ya, tetapi saya ketika teman-teman mendirikan PAD, Paguyuban Asep Dunia, saya diminta jadi juga Dewan Penasehat. Saya bilang nggak bisa, karena saya sudah jadi anggota Dewan Etik. Itu. Saya merasa senang dari semua teman-teman yang menyampaikan tentang quick-count dan sebagian tentang sedikit exit poll dan survei, saya merasa bangga. Sebagai guru besar statistika, saya merasa bangga. Artinya teman-teman yang tergabung dalam Persepi ini dan juga yang lain yang melakukan quick-count yang benar, itu paham statistika secara benar. Itu suatu keberhasilan dari proses pendidikan, yaitu bagaimana memahami ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini adalah statistika secara benar. Dan saya bangga sekali. Karena kita ini masuk ke dalam suatu upaya di mana Indonesia harus menjadi negara yang berbasis ilmu pengetahuan. Salah satunya untuk mempercepat negara berbasis ilmu pengetahuan adalah modernisasi politik. Dalam proses modernisasi politik itu, quick-count menjadi perangkat yang juga baik. Mengapa? Karena metodologinya ada. Dan tadi sudah dikatakan oleh anggota Asep sebelumnya itu, bahwa dan juga yang lainnya, bahwa quick-count itu adalah metode statistika yang paling sederhana. Betul Pak Jari. Karena ketika saya mengajar STK 101, berarti semester kedua, probabilitas itu saya ajarkan dengan mengambil sampling dari suatu baskom yang ada kelerengnya dan disuruh menduga berapa keleleng berwarna hijau. Sangat mudah, tidak ada sedikit pun teori-teori tingkat-tinggi, hanya perlu ada randomisasi. Nah, masuk ke dalam quick-count itu adalah statistika sederhana, dan itu di dalam pemilu kita masuk ke dalam pendugaan parameter. Apa itu parameternya? Parameternya adalah hasil akhir dari KPU. Tetapi di dalam ilmu pengetahuan yang lainnya, bila mana kita tidak punya parameter, metode statistika itu adalah sebagai upaya keputusan akhir. Tapi karena ini politik, kita hanya prediksi akhir. Jadi bukan keputusan akhir.
prediction berbasis knowledge. Bisa saja prediction berbasis feeling, tetapi di dalam era dataism sekarang ini, prediksi berbasis feeling itu sudah sering kalah. Saya sudah sering kalah menduga pertandingan sepak bola gara-gara feeling. Kalau saya menggunakan big data, saya pikir akan 100% menang terus. Jadi quick count juga sama. Nah, ditambah lagi sekarang ini ada 8 yang melakukan quick count ya, dari 12 anggota persepsi kalau tidak salah, 32 anggota persepsi, 8 melakukan quick count. Semuanya independen. Secara statistika itu syarat untuk mengambil data, komponen-komponennya harus bebas. Begitu komponen-komponennya bebas, tadi juga teman-teman masing-masing TPS yang berbeda-beda, maka jumlah sampelnya itu luar biasa sangat besar. 8 kali kurang lebih 3 sampai 4 ribu, jadi sekitar 24 ribu kali sampai 32 ribu sampel TPS, itu besar. Margin errornya itu bisa di bawah 0,04. Sehingga kalau nanti ada di dalam real count, jangan heran kalau quick count dengan KPU hasilnya, jangan heran bila bedanya itu 0,01. Jangan heran, bahkan ada yang sama. Mengapa? Karena sampelnya cukup besar dan mereka independen, masuk ke dalam kaidah metode statistika. Nah, kembali ke dalam lembaga survei yang 8 itu, mereka melakukan suatu decision berbasis kepada data melalui metodologi. Waktu kami berdiskusi dengan Pak Habibie dan kawan-kawan, pertama, integritas itu adalah untuk menjaga apa? Etika dan moral. Dan itu dipegang oleh mereka. Kemudian turunan berikutnya adalah kejujuran. Kejujuran secara statistika dijawab melalui apa? Random. Kalau tidak punya kejujuran itu tidak ada random. Bias. Di dalam statistika, suatu sampel yang diambil secara random, theoretically itu unbiased estimate. Penduga yang tak bias. Jadi sekarang teman-teman mendapatkan angka itu yang disebut unbiased estimate. Walaupun sekali lagi dikatakan belum keputusan final secara politik. Jadi bukan keputusan secara politik sekarang ini, tapi jangan sampai ilmu pengetahuan itu di downgrade. Karena kita akan maju terus ke dalam satu negara yang lebih modern. Jadi apapun hasilnya tidak perlu baper. Kalau tidak percaya, ya metodenya dilihat dan sebagainya. Mereka sekarang yang 8 dari sini juga membuka metode itu. Jadi saya hanya mengatakan itu saja, Pak Ketua, di mana kalau saya menerangkan lagi quick count dan exit poll sama survei, mohon saudara-saudara, bapak-bapak mengambil kelas saya statistikanya. Tapi 2 kali lah boleh. Saya memang masih ada tugas di IPB hari Senin dan hari Sabtu. Boleh, suatu waktu gimana itu. Saya akan buktikan unbiased-nya. Gratis ya, Prof? Oh iya, boleh gratis, tapi malah siangnya makan pepes. Biar saya yang traktir kalian pepesnya. Tapi intinya saya bukan ke situ. Intinya bahwa itu methodologically itu sangat mudah dan tidak perlu baper terhadap metode itu. Ya itu saja. Sehingga pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang sudah hadir di sini, khususnya dari Persepi dan kawan-kawan, seluruh anggota juga dari media. Itu luar biasa bahwa bapak, ibu-ibu semuanya itu sedang mendukung proses modernisasi Indonesia melalui knowledge based society. Itu yang penting. Tidak ada baper dalam modernisasi knowledge based society. Indonesia harus di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adem kita kalau dengeran nih. Walaupun belum, kita merasa terhormat karena memilih menjadi anggota Dewan Etik Persepi daripada Dewan Penasihat Satuan Aset Sedunia.
Prof. Hamdi ada yang mau ditambahkan? Nanti saya nutup aja. Oke. Ya, ini ada jadwalnya. Siap. Berikutnya saya undang Ketua Departemen Hukum Persepi, Saudara Andi Syafrani, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari aspek legal. Silakan, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pak Ketua, rekan-rekan dari Persepi, Dewan Etik, rekan-rekan wartawan. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa ada semacam upaya delegitimasi kegiatan Quick Count ini sebagai kegiatan yang ilegal, gitu ya, kegiatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum terkait dengan pemilu. Jadi sudah muncul misalnya pesan-pesan, udah kita ikutin aja undang-undang pemilu, ikutin aja aturan yang ada. Nah, kita ingin tegaskan bahwa quick count survei itu juga bagian yang diatur di dalam undang-undang pemilu dan diatur di dalam PKPU nomor 10 tahun 2018 khususnya terkait dengan pemilu tahun 2019 ini. Jadi ini adalah bagian dari kegiatan yang legal, sah, dan bagian dari bab tentang partisipasi masyarakat. Yang dalam hal ini adalah partisipasi lembaga survei. Kalau pakai bahasanya Pak Mahfud, ini partisipasi lembaga swasta, bukan lembaga negara. Nah, yang kedua terkait dengan pihak-pihak yang saat ini melakukan upaya hukum gitu ya terhadap kami dari lembaga survei, kami sampaikan bahwa ya kita memang negara hukum, semua prosesnya harus mengikuti ketentuan dan aturan yang sudah disepakati bersama di dalam hukum. Hak semua orang untuk menggunakan hukum gitu ya. Nah, tetapi kami ingatkan bahwa kami Persepi karena ini bagian dari lex spesialis di dalam undang-undang pemilu, maka pengaturannya itu mengacu juga kepada undang-undang pemilu. Kegiatan pelaporan beberapa kelompok kemarin terhadap lembaga survei yang berada di bawah Persepi, kecuali perlu dong gitu ya, yang nanti katanya akan dijadikan anggota kehormatan, anggota istimewa karena tidak ikut melakukan quick count tapi ikut menjadi terlapor gitu. Ini kita sampaikan bahwa posisinya ada jalur lex spesialis terkait dengan kami. Jadi tidak di Bareskrim, tidak langsung ke pidana umum, tapi kalau mau tempuh hukumnya ada jalurnya yang secara spesifik gitu ya. Dan itu silahkan saja gitu, kami siap untuk mengikuti gitu ya, proses hukum yang ada. Tetapi kami ingatkan juga kami pun sebagai lembaga survei punya hak hukum yang sama. Kami punya hak hukum yang sama. Kami mengingatkan bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada kami, ada yang bilang kami telah melakukan kegiatan kebohongan, menyebar hoax lah, bahkan sudah muncul status-status aneh mau ditarik ke undang-undang terorisme katakan karena dianggap membuat sesuatu yang menghebohkan dan segala macam. Ya, kami akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum untuk melindungi hak kami sebagai lembaga survei, sebagai entitas yang memang sudah diberikan haknya oleh negara terkait dengan pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan, apalagi menyampaikan ancaman kepada kami. Jadi kami masih akan lihat perkembangannya ke depan seperti apa, tapi kami mengingatkan bahwa proses kita adalah negara hukum, apalagi sekarang semua pernyataan punya rekodnya, punya buktinya gitu ya. Semua pasti akan gampang untuk dibuktikan jika memang ada hal-hal kesalahan yang dilakukan oleh para pihak, apalagi kesalahan itu bernuansa pelanggaran hukum. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, tidak banyak. Sekali lagi, mari kita jaga agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya undang Ibu Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, bila ada yang ingin disampaikan sebagai calon anggota kehormatan Persepi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Persepi. Saya memang tidak membuat pernyataan publik ataupun siaran pers terkait dengan laporan ke Bareskrim Mabes Polri terhadap kami. Dan alhamdulillah hari ini bisa mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kepada publik melalui rekan-rekan media.
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem bukan anggota Persepi dan bukan penyelenggara quick count atau survei-survei yang berkaitan dengan elektabilitas peserta pemilu 2019. Jadi, Perludem adalah lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi oleh Bawaslu dengan nomor akreditasi 2. Dan kami tidak melakukan kegiatan yang berupa quick count atau survei. Yang kami lakukan adalah pemantauan terhadap tahapan pemilu, khususnya pemantauan terhadap kebijakan dan pembuatan kerangka hukum pemilu. Kami melakukan ini sejak bahkan sebelum undang-undang pemilu dibuat. Jadi bisa dikatakan laporannya salah alamat. Kecuali kalau ada hal-hal lain yang dilaporkan berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Perludem. Sebagai pemantau pemilu, Perludem patuh dan taat pada kode etik pemantau pemilu. Perludem adalah lembaga non-for-profit dan non-partisan. Kode etik pemantau pemilu menekankan betul soal non-partisan dan ketaatan pada aturan main. Sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018, bagi pihak-pihak yang merasa kalau kerja-kerja Perludem bertentangan dengan kode etik sebagai pemantau pemilu atau bertentangan dengan aturan main dalam penyelenggaraan pemilu 2019, silakan melaporkan Perludem sesuai mekanisme hukum yang ada. Dan peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018 mempersilakan untuk melaporkan Perludem kepada Bawaslu karena Perludem terakreditasi di Bawaslu. Jadi melalui forum ini kami ingin bertanya kepada pelapor, untuk materi apa kami dilaporkan dan untuk substansi apa yang kami langgar, tolong dibuka sejelas-jelasnya kepada publik supaya tidak ada kesalahpahaman dan supaya juga saya kalau dipanggil polisi bisa siap-siap, gitu ya. Ini soal apa gitu ya? Jangan kalau ditanya soal survei, soal quick count saya nggak tahu gitu. Jadi karena memang kapasitas dan kompetensi kami tidak ada di sana. Saya khawatir gara-gara laporan ini tadinya harusnya Mas Yunarto yang dapat klien justru datang ke kantor saya di Tebet gitu ya, minta dilakukan quick count atau survei. Jadi itu kami tidak sama sekali melakukan survei dan quick count berkaitan dengan elektabilitas ataupun yang quick count ya terkait dengan pemilu 2019. Kami memang terlibat di dalam koalisi kawal pemilu. Jadi yang dilakukan oleh kawal pemilu bukan quick count. Kami menghimpun foto C1 dari TPS lalu menginput melalui situs kawalpemilu.org, tidak menggunakan metodologi ala quick count. Jadi ini adalah gerakan kerelawanan yang diinisiasi oleh kawan-kawan Edgrid dan kawan-kawan kawal pemilu, di mana kami ikut ambil bagian sebagai anggota koalisi masyarakat sipil. Jadi sepenuhnya adalah gerakan kerelawanan. Saya secara pribadi berkawan baik dengan semua yang ada di depan sini, karena saya mengenal mereka bukan hanya sebagai pollster, tetapi sebagai akademisi yang punya kredibilitas dengan latar belakang pendidikan yang baik. Saya sebagai orang yang menggeluti pemilu, saya belajar banyak dari mereka karena rata-rata latar belakang ilmunya adalah bidang-bidang yang bagi saya banyak bertukar pikiran dan bertukar pengetahuan dengan mereka. Dan saya meyakini kawan-kawan saya yang ada di depan ini tidak akan mempertaruhkan kredibilitas akademiknya maupun rekam jejaknya untuk melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan. Jadi dalam hal ini saya bukan hanya mengenal mereka sebagai penyedia layanan quick count, tetapi lebih dari itu sebagai akademisi yang tentu terikat dengan komitmen moral dan pendidikan untuk mengedepankan integritas dan kejujuran dalam kerja-kerjanya. Saya kira itu saja, dan berkaitan dengan tadi Mas Andi, jaminan hukum terhadap lembaga quick count itu sejak pemilu 2014 sudah ada melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai respon atas fenomena yang terjadi di pemilu 2004, karena memang waktu itu belum ada. Jadi saya kira tidak perlu diperdebatkan. Kalau ada keberatan, mekanismenya sudah jelas. Kepada para elit dan semua pihak kami menghimbau, kalau memang menemukan pelanggaran, menemukan dugaan terjadinya kecurangan, gunakan prosedur dan mekanisme hukum yang tersedia, dan bukan kemudian memberikan asumsi yang bisa membuat situasi tidak tenang. Jadi kita hormati apa capaian yang sudah kita capai
menyelenggarakan pemilu serentak terbesar di dunia dan mekanisme hukum konstitusi adalah pilihan yang mestinya kita ambil. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Titi Anggraini. Terakhir saya minta Prof. Hamdi sebagai Ketua Dewan Etik untuk memberi penutup sebelum teman-teman bisa mengakses data-data di meja yang sudah tersedia dan layarnya. Terima kasih Pak Ketua. Agak teknis saya sampaikan melengkapi Pak Hafsat tadi yang belum sempat disampaikan, tapi menurut saya ini mungkin menjadi pertanyaan umum oleh publik. Apa mungkin 4.000, 3.000 dan sampel dari TPS itu mewakili 800.000 TPS di seluruh Indonesia? Nah, saya mengatakan, Pak Hafsat mengatakan bisa asal itu unbiased sampel, arti sampelnya tidak bias dan itu randomisasinya maksimal. Sebab Bapak Ibu sekalian, ada logika yang salah di publik yang beredar. Saya baca di grup WA, saya mengatakan makin banyak sampel makin bagus. Bahkan hari ini mengatakan kami sudah mengumpulkan data dari udah lebih dari 40% TPS, berapa puluh ribu itu? Ratusan ribu dia bilang. Bapak-bapak sekalian, persoalannya dengan sampel bukan jumlah yang banyak, tapi apakah random. Kalau Anda kumpulkan 200.000 TPS, semuanya dari basis-basis wilayah pendukung saya, menanglah saya. Itu namanya bias. Oke, nangkep ya? Tolong teman-teman wartawan sampaikan ke publik logika ini. Kalau nggak ngerti juga teknik sampling, ikutlah kuliah Pak Asep itu. Jangan membuat komentar-komentar makin memperlihatkan kebodohan kita. Itu ya. Jadi mungkin sebagai penutup, saya ingin tahu sekarang. Kita ini adalah masyarakat knowledge-based society. Kita berbangsa bernegara menjunjung tinggi ilmu pengetahuan di segala bidang, termasuk juga di politik. Demokrasi itu semua berbasis ilmu pengetahuan. Jadi hari ini kalau kita ikuti adalah makin orang itu untuk mengatakan ini usaha-usaha ilmiah yang sudah hendak, Anda bisa cek nanti betapa sering ini dalam soal prosedur ya. Walaupun dari segi sofistikasi ya, kecanggihan untuk menebak parameter itu, quick count-nya yang paling rendah. Masih sulit itu survei-survei pra-pemilu itu. Masih sulit menebak persepsi orang. Sulit menebak opini orang yang di survei-survei itu ya. Makanya akurasinya bisa naik turun gitu. Tapi quick count-nya yang paling mudah sebenarnya. Jadi saya tidak mengerti sekarang kenapa politisi-politisi kita itu banyak ya anti sains itu. Padahal kita ingin ke depan Indonesia ini seperti negara-negara maju lain, negara yang mendasarkan dirinya kepada ilmu pengetahuan. Yang tadi Pak Asep sudah mengatakan knowledge-based society. Jadi hari ini kalau kita berjamaah menghujat usaha-usaha ilmiah seperti ini, apakah kita tidak sedang membunuh ilmu pengetahuan di Indonesia? Oke. Tentunya ya ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan cara prosedur yang benar. Kami di Persepi yang etik itu sudah berusaha keras untuk menyamakan semua lewat banyak usaha-usaha workshop metodologi. Kita berusaha membuat quality assurance Bapak Ibu sekalian dengan Dewan Etik itu. Kita pastikan kompetensinya itu seragam. Ya. Tidak ada yang tidak mengerti statistika, tidak ada yang mengerti teori pengukuran, sampling dan semua riset method itu. Kami lengkapi semua. Itu sebabnya kami ingin menghimbau selalu ke teman-teman yang lain yang melakukan pekerjaan-pekerjaan riset ini. Bergabunglah bersama kami supaya bisa disamakan kompetensinya itu. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran bersifat malpraktik, seperti juga di ID itu, kan ada Dewan Kehormatan yang akan memeriksanya itu, betul nggak? Jadi terkontrol. Nah kalau misalnya
tidak mau bergabung, saya meragukan integritas dan etika kami. Nah, oke, sekarang penutup buat bangsa ini penting juga. Bapak Ibu sekalian, saya apresiasi sama teman-teman wartawan hari ini. Saya tidak menyangka antusias dan animonya besar sekali. Terima kasih sekali lagi dari hati yang paling dalam kami dari Persepi. Ya, baiklah kita bahu-membahu ini menegakkan kebenaran. Saya percaya nanti tanggal 22 itu kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, untuk kita sebagai berbangsa, ya saya mengimbau, udah hentikan hujat-menghujat ini, hentikan provokasi. Kita sudah melewati pemilu yang menurut amatan saya dan banyak orang juga, ini pemilu terbesar, complicated betul, susah, ribet kalau ada. Tapi toh kita berhasil menjalani dengan damai, tidak ada kekerasan, tidak ada kericuhan. Bagi saya yang penting, kalau orang teriak-teriak pemilu curang, kalau pemilu curang Pak Ibu sekalian itu udah ricuh dari kemarin. Itu logika yang paling simpel. Ya, kalaupun ada ketidaksempurnaan, surat suara tertukar, ada beberapa tempat logistik yang belum siap, ada beberapa mungkin tenaga-tenaga KPPS yang nakal dicoblos-coblos sebelum, toh sudah diketahui juga dan sudah dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita memberikan apresiasi sekarang untuk KPU yang sudah berhasil menyerahkannya dengan damai, tertib, Bawaslu, TNI, Polri yang sudah menjaga dengan baik, dan seluruh rakyat Indonesia yang sudah datang ke TPS dengan gembira, ya, bersemangat. Saya belum pernah, kita baru pertama kali ini tingkat partisipasi paling tinggi selama kita menjalani pemilu, dan kita apresiasi buat kita semua. Tinggal sekarang adalah kelegaan, kelegowoan dari pihak-pihak, ya, dari politisi yang terlibat pemilu itu untuk meredamkan suasana, jangan memprovokasi ke bawah, ya, menuduh yang tidak-tidak, ya, mengompong-ngompori di bawah, dan mengajak-ngajak juga misalnya tindak-tindakan yang tidak konstitusional itu. People power lah gitu loh. Saya mengatakan people power selesai kemarin ketika seluruh Indonesia menyatakan powernya, menyatakan kehendaknya, ya, menyatakan kehendaknya, kekuasaannya lewat coblos itu. Itulah people power. Sudah selesai. Tidak ada yang lebih people power dari itu. Lebih people power dan people power. Ya. Nah, saya mengimbau juga sudah, ya, kita ingin menjadi bangsa yang sehat. Bangsa yang sehat itu apa Bapak sekalian? Ya? Bangsa yang sehat itu menghargai ilmu pengetahuan, menghargai data, menghargai realita, tidak denial. Ya, penyakit mengingkari, denial gitu loh, denial, mengingkari realita itu ini penyakit psikologis yang serius. Ini perlu kita cermati ini, ya. Denial gitu loh. Sudah jelas-jelas barangnya A, kita ingkari B, itu penyakit yang serius. Jadi mudah-mudahan kita selamat ke depan dari penyakit-penyakit serius ini, dan kita damai ke depan. Saya kira itu kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setelah ini bisa bertanya langsung ke lembaga-lembaga yang bersangkutan, lihat datanya, bisa komunikasi di situ. Karena kalau ada pertanyaan dijawab sama 8 lembaga, ada rekomendasinya langsung ke lembaga. Tapi boleh nggak pihak BPN Wasekjennya Andri Rosadi menanyakan, kita bukannya nggak mau terima tantangan hari ini, tapi kalau mau buka dana baru mereka akan hadir. Jadi mereka mempertanyakan sumber dana yang bermiliar-miliar yang disakarkan oleh Sekjen Andri Rosadi itu. Iya. Nanti tolong sampaikan sama Bang Andre, kita juga buka dana kalau dia buka dananya. Ya. Nanti kan dia ada waktunya melaporkan. Kita juga akan melaporkan, Pak aja. Sip. Silakan. Saya Nikobing dari RRI Jakarta. Siapa? Ya, ini data empirik mengenai quick count itu kan sudah kita tahu dan sudah diekspos oleh beberapa media mainstream. Soalnya apa? Masalahnya apa? Gitu kan? Barangkali kurangnya legitimasi atau tidak tersosialisasi dan tidak teredukasinya
masyarakat luas. Terima kasih. Pernyataan ya? Pernyataan ya Pak? Saya nanya kepada Skepi. Oh, Sudah tersosialisasi mungkin ya, masih mungkin gimana? ya. Saya kira memang karena pemilu kita ini kan besar sekali, voters kita juga banyak sekali. Mungkin politik bukan prioritas keluarga juga, sehingga informasi-informasi terkait hal-hal di luar politik itu mungkin lebih menarik atau lebih menjadi prioritas mereka. Informasi mengenai politik itu mungkin prioritas kesekian. Karena itu sebetulnya kami selalu berusaha mengadakan kegiatan publik, diskusi Persepi itu rutin kami lakukan, ada beberapa kali mengundang media juga, tetapi mungkin ya tentu saja belum cukup. Ke depan saya kira ini bagian dari tanggung jawab Persepi, mungkin akademisi juga untuk seperti yang disampaikan Pak Profesor Asep dan Profesor Hamdi tadi, mendorong terwujudnya knowledge based society, di mana ilmu pengetahuan itu menjadi hal yang ingin dikembangkan, termasuk di bidang politik. Saya kira mungkin juga teman-teman RRI bisa ikut membantu. Silakan Prof. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, disitulah sebenarnya pentingnya pendidikan, terutama untuk penalaran. Quick count itu adalah proses metodologi yang nalar. Nah, politik juga bisa menggunakan lembaga-lembaga survei untuk improvement. Tapi di dalam hal politik memang ketika memilih dan data sudah ada, quick count sangat nalar, metodologinya ada, semuanya ada. Pertanyaannya di dalam quick count adalah what do you think? Tapi di dalam politik pertanyaannya what do you feel? Sehingga feel mungkin feelingnya beda. Dan begitu feel-nya tidak sama dengan feel-nya, terjadilah gap antara feeling dan thinking. Kata bahan di Buluk itu yang harus disamakan. Kalau tidak masuk ke dalam penyakit yang agak kejiwaan. Secara psikologi. Suka mengingkari. Jadi dalam hal ini memang harus ada pendewasaan politik yang ada basis ilmunya. Basis ilmunya. Jadi memang politik harus betul-betul modern. Maka saya pun menyarankan kepada partai-partai politik itu harus ada lembaga litbangnya yang mampu melakukan survei. Baik diumumkan atau tidak perlu diumumkan memang. Karena di situ sebenarnya modernisasi politik itu bergerak. Kalaupun hasilnya di bawah survei, tidak usah marah-marah, tapi justru untuk perbaikan. Sebenarnya tanpa itu sekarang kita punya lembaga-lembaga survei yang ada di anggota Persepi 32. Sebenarnya pada saat survei-survei dulu 4-5 bulan yang lalu harusnya sudah boleh berterima kasih kepada survei-survei itu. Karena di situ bisa melakukan improvement. Tapi ujungnya begitu quick count itu data sudah ada di situ, wah, saking semangatnya jadi tembak-tembak nih. Jadi data sudah di situ, maka unbiased banget. Very simple statistik. Kalau ditanya pelajaran statistika yang paling sederhana apa? Saya akan jawab quick count. Terima kasih. Terima kasih Prof. Satu lagi ya terakhir ya, supaya bisa langsung ke ini. Silakan. Mbak. Saya Gina dari Jakarta Post. Ini Ya. katanya ini kan expose datanya kan di sini doang. Apakah nanti dibuka juga di web masing-masing pollsters atau akan perlu waktu untuk masuk ke website ya, karena ini kan datanya agak gede juga, jadi teman-teman bisa lihat langsung. Kalau misalnya mau diekspos, beberapa udah menyampaikan ya, exit poll Burhan udah keluarin, di Indobarometer udah keluar, yang lain disebutkan juga ada. Di Quick Count ada juga di website masing-masing. Tapi kalau CS belum ya, gimana nih kayaknya? Masuk ke website. Siap. Silakan. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih sangat mendalam buat teman-teman semua yang hadir. Sama sekali kita tidak menyangka yang hadir akan demikian banyak. Kemarin teman saya di Instagram bilang bahwa kalau besok teman-teman wartawan datang rame, Persepi akan ganti jadi perame. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.